Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Di video kali ini, kita akan membahas materi proyeksi vektor. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Kita masuk di materi proyeksi vektor. Misalkan kita mempunyai dua buah vektor sebagai berikut. Nah, vektor pertama kita bisa misalkan sebagai vektor A. Dan vektor kedua ini kita misalkan sebagai vektor B. Nah, kedua buah vektor ini saling berpotongan dan membentuk sudut theta. Nah, di sini tugas kita adalah mencari proyeksi vektor A terhadap vektor B. Untuk mencari vektor proyeksi dari vektor A terhadap vektor B, kita tinggal memproyeksikan titik ujung dan titik pangkal dari vektor A ke vektor B. Nah, untuk vektor A, titik pangkalnya sudah terletak pada vektor B itu sendiri. Jadi tidak usah kita proyeksikan. Tinggal kita proyeksikan titik ujungnya. Nah, cara proyeksinya itu tinggal kita tarik garis bantu dari ujung vektor A ke vektor B secara tegak lurus. Nah, jadi dia berhenti di sini. Nah, sedangkan untuk titik pangkalnya tadi dia terletak di sini. Nah, sehingga hasil dari proyeksi vektor A terhadap vektor B adalah ya vektor yang ini. Nah, vektor inilah yang kita sebut sebagai vektor proyeksi vektor A terhadap vektor B. Nah, kita misalkanlah dia sebagai vektor C. Untuk mencari vektor C ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi, proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B adalah C sama dengan vektor A kali vektor B diper dengan panjang vektor B dikali dengan vektor B per panjang vektor B. Atau jika kita sederhanakan, kita peroleh vektor C sama dengan vektor A kali vektor B diper dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Sedangkan untuk mencari proyeksi skalar ortogonal, proyeksi skalar artinya adalah panjang dari vektor proyeksi itu sendiri. Nah, jadi kita akan mencari panjang dari C. Nah, jadi proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah panjang C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Nah, jadi perbedaan antara proyeksi vektor dan proyeksi skalar adalah proyeksi vektor kita akan mencari vektor dari C. Sedangkan proyeksi skalar adalah kita mencari panjang dari vektor C. Kita masuk di soal pertama. Diketahui vektor A sama dengan 4i kurang 2j tambah 2k. Dan vektor B sama dengan 2i kurang 6j tambah 4k. Proyeksi vektor ortogonal A pada B adalah titik-titik. Nah, terlebih dahulu kita harus mengingat rumus proyeksi vektor A pada vektor B. Oke, jadi proyeksi vektor rumusnya adalah vektor C sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B diper dengan panjang vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor B. Oke, jadi di sini terlebih dahulu kita harus mencari nilai dari A dot B dan panjang vektor B kuadrat. Terlebih dahulu kita mencari A dot B. Jadi A dot B sama dengan vektor A saya nyatakan dalam matriks kolom, saya ambil koefisien-koefisiennya. Kita peroleh 4 minus 2, 2. Begitu pula dengan vektor B, kita peroleh 2
minus 6, 4. Nah, jadi kalau kita kalikan, kita peroleh 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah minus 2 dikali minus 6 sama dengan positif 12, ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 28. Selanjutnya kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B itu sama dengan akar dari komponen vektor B kita kuadratkan, yakni 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah negatif 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. Oke, sama dengan kita jumlahkan menjadi akar 56. Karena di sini panjang vektor B kuadrat, maka kita kuadratkan panjang vektor B. Jadi panjang vektor B kuadrat sama dengan akar dari 56 kuadrat. Akar ketemu pangkat 2 habis, kita coret, set, kita peroleh 56. Oke, sehingga jika kita masukkan di rumusnya, maka vektor C sama dengan A dot B sama dengan 28 diper dengan panjang vektor B kuadrat sama dengan 56 dikalikan dengan vektor B. Vektor B di sini adalah 2i kurang 6j ditambah 4k. Oke, kita peroleh vektor C sama dengan 28 per 56 itu sama dengan 1/2. Jadi 1/2 dikali 2i kurang 6j tambah 4k. Nah, jadi jika masing-masing kita kalikan dengan 1/2, kita peroleh 1/2 dikali 2i itu i kurang 1/2 dikali 6j sama dengan 3j ditambah 1/2 dikali 4k sama dengan 2k. Jadi inilah hasil dari proyeksi vektor A terhadap vektor B. Jadi jawaban yang benar adalah opsi D. Oke, selanjutnya kita melangkah ke contoh soal nomor 2. Diketahui titik P dengan koordinat 2, minus 3,0. Titik Q dengan koordinat 3, minus 1,2. Titik R dengan koordinat 4, minus 2, minus 1. Panjang proyeksi vektor PQ pada vektor PR adalah titik-titik. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang proyeksi, maka itu adalah proyeksi skalar. Nah, proyeksi skalar rumusnya adalah panjang C sama dengan vektor PQ dikalikan dengan vektor PR diper dengan panjang vektor PR. Oke, sehingga terlebih dahulu kita harus mencari vektor PQ dan vektor PR-nya. Vektor PQ itu sama dengan Q dikurangi dengan P. Q di sini adalah 3, minus 1,2 dikurangi dengan P. P di sini adalah 2, minus 3,0. Nah, jadi jika kita kurangkan, kita peroleh 3 dikurang 2 sama dengan 1, minus 1 dikurangi dengan minus 3 sama dengan 2, 2 kurang 0 sama dengan 2. Oke, jadi inilah vektor PQ, 1,2,2. Sedangkan untuk vektor PR, rumusnya adalah R dikurangi dengan P. R di sini adalah 4, minus 2, minus 1 dikurangi dengan vektor P adalah 2, minus 3,0. Oke, kita kurangkan. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Minus 2 dikurangi dengan minus 3 sama dengan positif 1. Terakhir,
minus 1 dikurangi dengan 0 sama dengan minus 1. Oke, jadi inilah vektor PQ dan vektor PR. Di sini kita perlu mencari vektor PQ dikalikan dengan vektor PR. Nah, jadi vektor PQ dot vektor PR itu sama dengan, saya nyatakan dalam matriks kolom, 1, 2, 2 dikali dengan 2, 1, minus 1. Oke, kita kalikan satu persatu. 1 dikali 2 itu 2, ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 2 dikali minus 1 sama dengan negatif 2. 2 tambah 2 tambah negatif 2 sama dengan positif 2. Jadi kita sudah memperoleh nilai dari PQ kali PR atau PQ.PR. Selanjutnya kita membutuhkan lagi panjang vektor PR. Nah, jadi untuk panjang vektor PR itu sama dengan akar dari kuadrat komponen-komponennya. 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah minus 1 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 1 ditambah 1. 4 tambah 1 tambah 1 sama dengan akar 6. Oke, jadi panjang vektor PR adalah akar 6. Sehingga jika kita masukkan di rumus ini, kita peroleh PQ.PR sama dengan 2 diper dengan panjang PR sama dengan akar 6. Bentuk ini kita bisa rasionalkan. Kita kalikan dengan akar sekawan, kita peroleh kali akar 6 per akar 6 sama dengan 2 akar 6 per 6. 2 per 6 adalah 1/3. Jadi 1/3 akar 6. Nah, jawaban yang benar adalah opsi E. Oke, kita melangkah ke soal nomor 3. Vektor U sama dengan negatif 3i tambah 4j ditambah xk. Dan vektor V sama dengan 2i tambah 3j kurang 6k. Jika panjang proyeksi U pada V adalah 6, maka nilai X sama dengan titik-titik. Nah, di sini vektor U mengandung variabel X, dan variabel X itulah yang akan kita cari. Petunjuknya adalah di sini diketahui panjang proyeksi U pada V. Nah, jadi jika proyeksi U pada V kita misalkan sebagai C, maka panjang C sama dengan 6. Sedangkan kita ketahui bahwa panjang proyeksi rumusnya adalah vektor U kali vektor V diper dengan panjang vektor V. Nah, hasilnya sama dengan 6. Jadi kita sederhanakan bentuk ini, maka dari sini kita akan memperoleh nilai X. Oke, kita cari terlebih dahulu nilai dari U.V. Jadi U.V itu sama dengan, saya nyatakan dalam matriks kolom, kita ambil koefisien-koefisiennya, minus 3, 4x dikalikan dengan vektor V di sini 2, 3, negatif 6. Oke, kita kalikan satu persatu. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6, ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12, ditambah X dikali negatif 6 sama dengan negatif 6X. Kita sederhanakan, kita peroleh negatif 6 ditambah 12 sama dengan 6, positif ketemu negatif, negatif. Oke, jadi U.V-nya sama dengan 6 kurang 6X. Selanjutnya, kita mencari panjang vektor V. Panjang vektor V sama dengan akar dari kuadrat komponen-komponennya. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 9 ditambah 36. Hasilnya adalah akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Jadi panjang vektor V sama dengan 7. Oke, kita masukkan di persamaan ini, kita peroleh U.V sama dengan
6 kurang 6x diper dengan panjang vektor V sama dengan 7 sama dengan 6. Kita kali silang, 6 dikali 7 sama dengan 42. Kita peroleh 6 dikurangi 6x sama dengan 42. 6 kita pindah ruaskan, negatif 6x sama dengan 42 dikurangi 6 sama dengan 36. Jadi x sama dengan 36 diper dengan minus 6 sama dengan negatif 6. Jadi jawabannya adalah opsi E. Ya, selanjutnya kita melangkah ke soal nomor 4. Sudut antara vektor A sama dengan xi ditambah 2x tambah 1j dikurang x akar 3k dan vektor B adalah 60 derajat. Jika panjang proyeksi A ke B sama dengan 1/2 akar 5, maka nilai X sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita mempunyai vektor A yang mengandung variabel X. Serta vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Nah, jika dua buah vektor membentuk sudut theta misalnya, maka rumus yang kita bisa gunakan adalah A dot B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B cos theta. Oke, jadi kita bisa mengingat rumus ini. Di sini tetanya adalah 60 derajat. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos 60 derajat. Cos 60 sama dengan 1/2. Kita peroleh panjang A, panjang B kali 1/2. Oke, ini bisa kita simpan sebagai persamaan pertama. Informasi selanjutnya adalah diketahui panjang proyeksi vektor A ke vektor B sama dengan 1/2 akar 5. Jika kita misalkan vektor proyeksinya adalah C, maka panjang C sama dengan 1/2 akar 5. Oke, jadi panjang C sama dengan 1/2 akar 5, di mana kita ketahui bahwa panjang proyeksi rumusnya adalah A dot B diper dengan panjang vektor B. Itu sama dengan 1/2 akar 5. Di sini kita mempunyai bentuk A dot B, sedangkan A dot B itu nilainya adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikalikan dengan 1/2. Nah, jadi kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 ke bentuk ini. Sehingga kita peroleh panjang A, panjang B kali 1/2 diper dengan panjang vektor B. Sama dengan 1/2 akar 5. Nah, jadi bentuk ini kita bisa sederhanakan. Panjang vektor B-nya kita bisa coret, set, set, kemudian 1/2-nya kita bisa coret, set, set. Jadi kita peroleh panjang vektor A sama dengan akar 5. Nah, dari bentuk ini kita bisa sederhanakan sehingga kita bisa mendapatkan nilai X. Oke, saya lanjutkan di sini. Panjang vektor A sama dengan akar 5. Kita akan mencari panjang vektor A. Panjang vektor A sama dengan akar dari komponen vektor A dikuadratkan. X kuadrat ditambah 2x tambah 1 kuadrat ditambah minus x akar 3 kuadrat. Sama dengan akar 5. Nah, karena kedua ruas mengandung akar, maka untuk menghilangkan akarnya, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga akarnya kita bisa coret. Set, set. Nah, kita peroleh x kuadrat ditambah 2x tambah 1 kuadrat ditambah negatif x akar 3 kuadrat sama dengan 5. Oke, bentuk ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. X kuadrat ditambah 2x tambah 1 kuadrat, kita bisa sederhanakan menjadi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Selanjutnya, negatif x akar 3 kuadrat menjadi 3x kuadrat sama dengan 5.
Oke, kita sederhanakan. X kuadrat tambah 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama dengan 8x kuadrat. Ditambah 4x. 5 kita pindah ruaskan menjadi kurang. 1 kurang 5 sama dengan negatif 4. Sama dengan 0. Jadi kita sudah mendapatkan bentuk persamaan kuadrat. Sebelum kita faktorkan, terlebih dahulu kita bagi dengan 4. Kita peroleh 2x kuadrat ditambah x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi 2x kurang 1 x tambah 1 sama dengan 0. Sehingga nilai x sama dengan 1/2 atau x sama dengan negatif. Kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui vektor U dan vektor V membentuk sudut θ. Jika panjang proyeksi U pada V sama dengan 2 kali panjang V, maka perbandingan panjang U terhadap panjang V adalah titik-titik. Oke, kita mulai dari vektor U dan vektor V yang membentuk sudut θ. Maka kita bisa menggunakan rumus U dot V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V cos θ. Kita simpan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, panjang proyeksi U pada V sama dengan 2 kali panjang vektor V. Oke, kita misalkan panjang proyeksi U pada V adalah panjang C. Jadi, panjang C sama dengan 2 kali panjang V. Ingat bahwa panjang proyeksi rumusnya adalah U dot V per panjang vektor V. Itu sama dengan 2 kali panjang vektor V. Nah, di sini kita mempunyai bentuk U dot V. Sedangkan U dot V nilainya adalah panjang vektor U kali panjang vektor V cos θ. Jadi kita substitusikan saja persamaan 1 ke bentuk ini. Kita peroleh panjang U, panjang V cos θ per panjang vektor V sama dengan 2 vektor V. Oke, jadi jika panjang vektor V-nya kita coret, kita peroleh panjang vektor U cos θ sama dengan 2 kali panjang vektor V. Karena yang ditanyakan adalah perbandingan panjang vektor U terhadap panjang vektor V, maka kita harus mencari nilai vektor U per vektor V. Jadi vektor V-nya kita pindah ruaskan saja, dia menjadi bagi. Vektor U per vektor V sama dengan cos θ-nya kita pindah ruas menjadi bagi. 2 per cos θ. Sehingga jika kita nyatakan dalam bentuk perbandingan, kita peroleh vektor U banding vektor V sama dengan 2 banding cos θ. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi B. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini untuk materi proyeksi vektor. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian bisa paham. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.